Nama saya Warga Malo di 1.01.02.0186. Perkenalkan nama saya Dia di 1.02. Kami dari kelas F semester 4 program studi pendidikan agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Sumbawa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah penggunaan strategi pembelajaran berbasis usaha. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke langkah-langkah, kita bergabung dengan penelitian dari strategi pembelajaran berbasis usaha. Baik, strategi pembelajaran berbasis usaha adalah pendekatan yang diberikan siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah nyata yang relevan dengan konteks pembelajaran dengan fokus pada masalah sebagai titik awal pembelajaran.
kita dalam kehidupan. Artinya, sebagai seorang guru akan mendorong adik-adik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar agar adik-adik bisa memahami hubungan antara apa yang adik-adik belajar saat ini dengan apa yang adik-adik belajar sebelumnya, apakah itu sudah sesuai dengan adik-adik kehidupan atau baik. Kita akan masuk dalam langkah-langkah guna strategi pembelajaran berbasis usaha. Nah, yang pertama di sini ada mengidentifikasi masalah, yaitu adalah proses untuk mengenali dan merumuskan masalah yang ada di lingkungan kita. Contoh masalahnya itu seperti buang sampah sembarangan. Dan yang kedua di sini ada memahami masalah. Nah, memahami masalah di sini itu adalah kemampuan kita untuk menganalisis dan merespon masalah yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa memahami atau merespon masalah tersebut, yaitu kita harus mengumpulkan informasi. Jadi, di sini ada dua gambar di samping materi kita. Jadi menurut adik-adik, manakah gambar yang membuang sampah sembarang dan manakah gambar yang membuang sampah pada tempatnya? Gambar yang di atas membuang sampah. Gambar yang di bawah membuang sampah pada tempatnya. Ya. Dan yang berikut di sini kita harus menganalisis dan menentukan solusi. Nah, jadi menganalisis atau mengidentifikasi solusi itu adalah berperan dalam proses memecahkan masalah yang ada di sekitar kita. Maksudnya, adik-adik kita harus cari solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, langkah yang berikut kita harus memilih solusi. Nah, di sini memilih solusi adalah proses untuk memilih solusi yang baik untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar kita. 3. Apakah adik-adik ada yang memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ada yang solusi yang saya dapat itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau membuang sembarangan itu kita tidak baik bagi lingkungan. 3. Baik, terima kasih adik. Langkah yang berikut kita akan masuk mengimplementasikan solusi. Jadi di sini mengimplementasikan solusi adalah proses untuk menerapkan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Jadi, adik-adik harus menerapkan solusi yang baik ini yang sudah adik-adik diskusikan tadi agar bisa menjadi jalan yang baik bagi teman atau bagi orang lain. Terus langkah yang berikut itu 3. Baik, langkah yang berikut itu melakukan penilaian
3. Kalau menurut penilaian saya itu, membuang sampah sembarangan itu tidak baik karena bisa merusak atau menimbulkan kotor. Langkah yang berikut kita akan melakukan perenungan atau refleksi tentang apa yang kita pelajari mengenai masalah tersebut. 3. Saya lagi, jadi kita satu orang untuk merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini mengenai membuang sampah sembarangan. Ada yang bisa mau saya refleksi dari saya mengenai membuang sampah sembarangan itu tidak baik karena bisa merusak lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Dan dari situ saya belajar untuk membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Dan kita akan masuk langkah yang berikut, yaitu mengintegrasikan pengalaman belajar dengan pembelajaran yang lebih luas dalam kehidupan keseharian. Jadi adik-adik harus melakukan, adik-adik punya pengalaman dari luar kelas maupun di dalam kelas supaya agar pengalaman adik-adik lebih luas lagi. 3.